Jadi Mas Bima, kalau yang ditangkap dari PDI Perjuangan sendiri, makan siang di istana antara Pak Jokowi dan 3 baca pres, apa maknanya? Mas Bima. Oh ya, ini gini, kalau saya melihat eh, yang ngajak makan itu adalah Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden Joko Widodo dengan baca pres Pak Prabowo Subianto dengan Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, makanya ketiganya hadir. Ini menunjukkan bagaimana keseriusan Pak Joko Widodo untuk sebenarnya menjaga situasi yang kondusif supaya kontestasi ketiga capres nanti itu berjalan dengan baik. Karena kan akhir-akhir ini seolah-olah ada persepsi Pak Presiden Joko Widodo dianggap pada posisi ketidaknetralannya. Kalau Pak Joko Widodo saya kira sudah tidak netral karena putranya ada di posisi Pak Prabowo Subianto. Itu yang dipinginnya Pas Andri kan begitu. Ya, apalagi sudah memberi restu pas Gibran wali kota Solo itu menjadi wakilnya Pak Prabowo Subianto. Jelas sebagai bapak tidak akan netral Pak Joko Widodo. Tetapi yang kita harapkan Pak Joko Widodo tidak hanya sebagai bapak yang baik terhadap putranya Mas Gibran yang memberikan restu sebagai calon wakilnya Pak Prabowo, tetapi Pak Joko Widodo ini adalah presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia juga sebagai seorang pemimpin yang baik, seorang presiden dari presidennya Pak Anies Baswedan, presidennya Pak Ganjar Pranowo, dan presidennya Pak Prabowo, yang ketiga-tiganya adalah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Jadi dibedakan antara Pak Joko Widodo sebagai bapak yang baik kepada anaknya dan Pak Joko Widodo sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang baik dengan menjaga keinginan netralitas aparat negara. Ini maka makan bersama itu bukan yang mengundang Pak Joko Widodo, yang mengundang adalah Presiden Joko Widodo. Saya mengingat itu. Oke, kalau gitu tensinya akan menurun kira-kira setelah makan siang ini soal netralitas, kemudian isu nepotisme. Kalau itu keteladanan ini tidak hanya pencitraan Pak Jokowi, tapi diikuti oleh seluruh jajaran aparat pemerintahan, ya, misalnya yang kemarin Kominfo yang diduga menyelidiki akun-akun yang memberikan narasi yang berkontestasi untuk capres-capres tertentu, itu mulai harus diikuti oleh teman saya Budi Ari, kemudian juga Wakil Menteri Pertanian. Hutan sosial itu nawacita, itu program menyediakan rakyat yang saya buat dari PDI Perjuangan. Tapi di dalam programnya membagi-bagikan sertifikat, ya, tapi dengan ada salam dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kan mencederai presiden nih. Ini menteri-menteri kayak gini nih harus paham betul, ya. Jangan sampai akhirnya Pak Presiden yang menjadi jelek. Belum Mbak Mendesnya yang juga Mas Bima, tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana sih sebenarnya hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega usai pengumuman bacawa pres Mas Gibran? Hubungannya baik-baik saja, senyum-senyum saja. Tapi kata Mas Hasto katanya PDIP bersedih. Oh iya, sedih, Granpres sedih, ya kan? Kadang juga sedikit malu, ya kan? Kok yo sampai hati kan gitu kan? Di bawah itu saya kemarin baru mendarat dari Solo. Itu di masyarakat Solo itu bertanya-tanya, ya. Apa mungkin terjadi kejadian semacam ini? Karena tahu Pak Joko Widodo berangkat dari Solo, dari PDI Perjuangan, gubernur, presiden, Mas Wali Kota Solo, dulu bisa independen. Dia juga minta untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan. Kalau orang Jawa kok piwawlesnya kayak gini, kan? Kok balas budinya kayak gini? Bukan pada hanya Bu Mega dan struktur partai yang seperti saya anggota DPR, yang rakyat kecil itu berantes. Tetapi kan kita partai ideologi, ini akhirnya kita tidak lebay, kita bangkit menyatukan dengan semangat bahwa kekuasaan partai ini adalah ideologis untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik lewat jalan pemilu. Nah,
Baik, kalau gitu sekarang Beda. Pertanyaanmu beda, Pak. Sebagai Joko Widodo kita grantes, ya kan? Kita sedih, ya kan? Kita nggak sampai habis pikir, apalagi orang Solo, ya kan? Ya, orang Solo nggak masuk akal, ya. Kenapa sampai tidak mendukung Pak Ganjar Pranowo kan itu kan? Tapi sebagai presiden, kita juga mulai kelihatan. Mas Bima, ini, saya tanya ya ke kan? Bang Andre. Oke, sekarang saya tanya ke Bang Andre. Bang Andre itu tadi yang ditangkapnya adalah oleh PDIP Perjuangan adalah harus memisahkan antara presiden dan juga ayah begitu ya dengan anak begitu. Nah, kalau dari Gerindra sendiri ini isu soal nepotisme begitu apakah akan merugikan bagi jagoan Anda Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk bertarung di Pilpres? Masih di mute, Bang Andre? Gimana, Audrey? Ya. Ulangi, Audrey. Ya, dengan isu soal tadi nepotisme kemudian juga takut untuk netralitas begitu, apakah kemudian untuk baca pres dari Pak Prabowo dan juga baca presnya Mas Gibran terganggu dengan isu ini kalau misalnya nanti sampai dibawa pada saat nanti 14 Februari? Ya, kalau dari kami, dari Gerindra dan Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo sudah menyampaikan di acara Rapimnas Gerindra hari Senin lalu ya, minggu lalu ya, Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau menjamin tidak akan memanfaatkan status Mas Gibran sebagai putra dari Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Beliau pun sudah mengaku selama ini tidak pernah memakai sarana dan prasarana pemerintah ketika menjalankan agenda pribadinya. Jadi itu pernyataan Pak Prabowo, saya kutip aja, saya kira kita semua dewasa ya kan, kita sudah mempunyai kesadaran, pemikiran, tidak perlu kita pakai sarana dan prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Itu pernyataan Pak Prabowo, saya kutip. Nah bahkan Mbak Puan sendiri, ya, bosnya Mas Ari Bimo juga sudah menyampaikan bahwa Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut. Bahkan Mas Anies pun menyampaikan, kami yakin presiden akan bersikap netral, presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan kalau memang netral. Dan Pak Jokowi hari Minggu yang lalu tanggal 22 Oktober juga menyampaikan akan mendukung semua pasangan capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 demi kebaikan bangsa. Kan sudah disampaikan oleh beliau. Jadi menurut saya zaman sekarang zaman demokrasi, zaman yang penuh keterbukaan, itu semua orang menonton dan menyorot apakah nanti ada ketidaknetralan atau tidak. Dan publik yang menilai ya Bang Andre ya. Dan publik akan menilai. Gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Adi. Mas Adi, yang menarik juga adalah tadi pada saat wartawan nanya isu tentang MK, Mas Gibran tadi dibahas nggak? Terus yang tadi juga menarik adalah posisi duduk antara Pak Jokowi berhadapan dengan Mas Anies. Ada bisa dibaca itu nggak? Atau ya tidak sengaja sebenarnya duduk di mana aja? Ya, saya membayangkan tidak akan secair yang kemudian akan dibayangkan oleh publik ya. Ini kan sikap. Artinya deg-degan juga dong masing-masing. Artinya ada kekakuan ya, ada kekagokan pasti saja itu terjadi. Karena kan sikap politik Jokowi sudah dipetakan. Karena apapun judulnya Gibran bisa maju ini kan bukan lahir dalam ruang hampa. Pasti ada restu dan bahkan mungkin dukungan dari Jokowi kan. Itu adalah hal alamiah dalam demokrasi kita. Kenapa saya sebut ada kekakuan? Ganjar sebagai orang yang sama-sama dengan Jokowi berada di PDIP mungkin akan meyakini bahwa Jokowi di 2024 akan pisah jalan. Pernyataan Hasto dan sejumlah elit PDIP betapa Jokowi sudah nggak bisa bareng lagi. Itu kan menebalkan satu keyakinan di 2024 ya. Ya Jokowi nggak mungkin dukung Pak Ganjar Pranowo. Begitupun dengan Anies Baswedan yang kita tahu yang selalu dianggap sebagai antitesa. Sampai kiamat pun rasa-rasanya nggak mungkin Jokowi dukung. Itu artinya nggak perlulah dibantah. Bagi saya adalah sekalipun Jokowi punya preferensi pilihan politik mendukung Prabowo Subianto dan Gibran nggak soal. Yang paling penting adalah bagaimana netralitas aparatur sipil negara, kemudian unsur-unsur kekuasaan politik itu tidak bergerak dan tidak boleh menjadi ornamen untuk kepentingan politik tertentu. Sepanjang kompetisinya sehat, sepanjang kompetisinya fair, saya kira publik akan mengapresiasi itu semua. Terkait dengan posisi duduk bagi saya sederhana lah.
Anies itu adalah hadap-hadapannya dengan Pak Jokowi. Orang yang disebut sebagai antitesa dan sangat mungkin bisa disatukan dengan kepentingannya Jokowi, maka posisi duduknya hadap-hadapan. Ganjar di posisi Sebelah-sebelah ya. sebelah kanan, kemudian Pak Prabowo itu di sisi kiri kalau tidak keliru. Ini kalau kita mau sederhanakan sebenarnya ya kanan kiri ini adalah orang-orangnya Jokowi. Oh, Jadi siapapun yang menjadi presiden kira-kira begitu, semua legasi politik Jokowi akan dilanjutkan oleh orang ini meski Antara kita kanan tahu. atau kiri berarti ya, tidak Betul. mungkin seberang ya. Pada saat bersamaan meski kita tahu bahwa sebenarnya suasana hati politik Jokowi itu tak mungkin lagi bisa sejalan dengan PDIP dan Ganjar. Jelas Pak Jokowi itu lebih banyak ke Prabowo yang bersandingan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Oke, singkat kalau gitu untuk Mas Bima dan juga Bang Andre, singkat saja. Kalau misalnya setelah makan siang ini, apakah akan menurunkan tensi atau pertanyaan soal netralitas Pak Jokowi, Mas Bima? Kita akan realitas di lapangannya nanti ya. Kecurigaan tetap ada ya, karena apapun Mas Gibran adalah putra Pak Jokowi. Mungkin bukan kemauan Pak Jokowi, tapi aparat-aparat ini kadang berimprovisasi yang terlalu berlebihan dan nampak nyata yang saat ini sudah terasa. Kita ingin bagaimana hajatan ini biar menjadi hajatan publik ya, bukan hajatan domestik atau hajatan pemerintah dan aparat, apalagi hajatannya Pak Jokowi. Untuk itu kita berharap bagaimana restu Pak Jokowi pada Mas Gibran itu bukan restu seorang presiden yang akan menggunakan seluruh perangkat negara itu kesuksesan Mas Gibran. Tapi kami percaya Pak Jokowi akan menunjukkan sebagai pemimpin dan presiden yang baik dan menempatkan diri pada posisi yang netral. Saya kira itu. Baik, Bang Andre. Ya, menyambut pernyataan Mas Bimo, saya rasa kita semua percaya ya, banyak tokoh mulai Mbak Puan, Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo, dan juga Mas Arya Bimo tadi juga percaya bahwa Pak Jokowi akan menempatkan diri secara netral, dan beliau juga sudah menyampaikan berulang-ulang kali akan netral. Tentu seluruh rakyat akan memantau hal itu, dan kami Partai Gerindra sangat percaya bahwa Pak Jokowi akan berlaku netral dan mengawal pemilu ini sebagai pemilu yang riang dan gembira dan bebas dari intervensi alat negara. Mari kita doakan bersama dan kita pastikan pemilu ini pemilu yang sangat menyenangkan. Siap. Oke, terima kasih Bang Andre, Mas Bimo terima kasih, Mas Adi terima kasih. Sore, Sehat selalu terima kasih. semuanya Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.